Hai, balik lagi sama aku Rini. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review sekaligus uji ketahanan satu complexion lokal. Apalagi kalau bukan Wardah Color Fit. Aku punya dua complexionnya. Aku punya liquid foundation dan punya powder foundation. Bukan cuma review, ini juga bakalan ada uji ketahanan juga. Jadi kalian harus tonton sampai akhir karena ini bakalan lengkap banget. Bakalan bahas sedikit dulu soal kedua produk ini. Pertama, Color Fit yang matte foundation, matte liquid foundation untuk coverage yang tahan lama dan tidak transfer. Dia juga ada skin match technology dan dia ada yang namanya matte micro powder. Untuk harga segini dia dapat 25 ml. Next, sekarang aku bakalan bahas sedikit soal si Wardah Color Fit yang velvet powder foundation. Dia juga sama sih klaimnya, overall dia ada skin match technology, terus ada matte micro powder juga. Jadi langsung aja kita cobain langsung ke muka, review dan uji ketahanan. Yang paling pertama aku bakalan cobain ini dulu. Ini aku kan ada jerawatnya ya di sini. Jadi ini supaya ngeliatin apakah Wardah Color Fit ini tuh menutup. Aku udah pernah bahas di battle produk Wardah Color Fit versus Maybelline. Di situ kalau misalkan si tempatnya tuh agak bleber, itu menurut aku agak minus sih. Jadi aku nggak tahu apakah itu cuman produk aku aja, ini emang aku dapatnya yang zong aja gitu sih packagingnya. Kadang kan suka ada yang kayak gitu, atau emang semuanya juga. Ini warnanya kayak gini nih. Ini bakalan agak keterangan di aku. Nah, mungkin aku agak majuan dikit ya supaya kalian bisa ngeliat hasilnya di muka aku gitu. Ini bukan pertama kalinya aku cobain si Wardah Color Fit, jadi aku udah tahu feelsnya kayak gimana. Ini lebih ke review aja gitu, bukan first impression. Sebenarnya yang perlu kalian ketahui dari si Wardah ini, dia itu gampang banget ngeset. Mungkin ini sesuai sama cleannya gitu, karena dia kan matte foundation, jadi dia cepat aja gitu ngesetnya. Ngeblendnya gampang, dengan catatan kulit kalian harus moist dulu untuk dry skin. Tapi kalau untuk oily skin nggak ada masalah sih menurut aku. Cuman emang dia cepet ngeset gitu nih. Ini kan aku cuman sebentar ya, paling cuman beberapa menit, dan ya ini udah mulai ngeset gitu loh. Nih, tada, lumayan sih. Dia medium lah. Aku coba layer ya bagian ininya. Hilang kok. Medium to full, bisa di build up sampai full. Oke, sejauh ini aku udah pakai. Jadi si Wardah ini bakalan langsung ngeset pas kita udah ngeblend. Jadi bukan tipe foundation yang harus ditungguin beberapa menit supaya ngeset. Karena nih, ini benar-benar nggak aku tungguin. Benar-benar tadi selesai ngeblend udah gitu. Di kamera flawless sih, dan di aslinya pun flawless. Lanjut kita bakalan cobain si Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation-nya. Nomornya sama 23W. Ini aku bakalan coba untuk ngeset lagi gitu ya. Ini warnanya kayak gini. Dia undertone-nya yellow. Kalian kalau misalkan pakai powder foundation dan pakai sponge-nya, itu biasanya akan nambah coverage-nya. Sedangkan kalau misalkan kalian pakai brush, coverage-nya bakalan berkurang gitu. Jadi itu bakalan disesuaikan lagi sama kalian, apakah dia nambah coverage atau enggak. Aku bakalan fokusin ke area under eye aja, karena aku kan tadi nggak pakai concealer ya. Aku maju deh. Warnanya mirip banget sama si foundationnya, jujur. Dia benar-benar nyamarin under eye aku. Untuk ukuran powder foundation, jujur aja ini nggak se-coverage itu sih. Untuk ukuran powder foundation ya, bukan compact powder, beda kan. Dia bukan yang coverage banget gitu loh. Tapi bisa untuk nge-cover under eye. Cuman kayaknya kalau misalkan untuk jerawat yang tadi yang aku cover pakai liquid foundation, powder foundationnya nggak akan bisa nge-cover itu sih. Kalau tadi liquid foundationnya itu medium to full, jadi dia medium kalau dikit, dan kalau di build up itu bakalan jadi full gitu, bisa untuk full. Kalau ini kayaknya mentok di medium. Oke, jadi ini hasil akhir pemakaian dua complexion Wardah seri Color Fit. Wardah Color Fit yang matte foundation itu nggak ada blurring efeknya, jadi ya kayak foundation pada umumnya aja, dengan coverage yang full dan hasil akhirnya matte gitu. Tapi karena kita punya powder foundation, dia somehow ada blurring efeknya, karena nih dia nge-blurring pori-pori aku. Oke, jadi sekarang udah full make up, dan ini udah ditungguin sekitar 4
atau 4,5 jam lah kayaknya. Kita bakalan bahas dari si liquid foundationnya sebentar. Si liquid foundationnya sesuai sama klaimnya, dia tuh katanya matte foundation. Dia teksturnya liquid sesuai sama namanya. Dan pas pertama kali diaplikasiin, tadi udah dibahas sedikit, dia itu cepat gitu ngesetnya. Dan masalah cepat ngesetnya ini tuh menurut aku ada plus sama minusnya gitu. Kalau misalkan plusnya, untuk kulit yang oily itu tuh bakalan memudahkan kalian karena dia bakalan udah ngeset dan dia udah ngelok kulit kalian. Jadi sebelum minyak kalian tuh terproduksi lagi gitu, udah keburu di lock gitu. Jadi ini bakalan bener-bener dapat banget sih clean oil controlnya. Untuk ngeblendnya ini bakalan menyambung ke blendability-nya, harus sedikit lebih cepat gitu. Tapi ini bisa diakalin dari teknik kalian ngeblend. Ini tuh kalian bisa di aplikasinya di satu part per part gitu. Jadi misalkan di sebelah sini dulu, terus kalian blend, abis itu pindah lagi ke sini, kalian aplikasiin terus blend gitu-gitu loh, bukan yang di total-total ke seluruh wajah gitu. Karena kalau misalkan di total-total ke seluruh wajah sambil kalian ngeblend sebelah sini, yang sininya keburu ngeset gitu, jadi malah jadi susah gitu. Kalau misalkan untuk hasil akhirnya atau feel saat udah dipakai, menurut aku ya sesuai sama klaimnya, dia beneran lightweight atau ringan banget. Bagaimana ketahanannya? Ini aku udah pakai sekitar beberapa jam, dia beneran nahan minyak sih. Karena untuk ukuran 4 jam harusnya walaupun aku dry skin, dia minyak-minyak di sekitar hidung sini harusnya udah terproduksi nih, udah keluar, tapi dia ketahan gitu loh. Cuman nih yang aku notice nih di sebelah sini nih, yang tadinya tercover nih jerawat aktif aku yang warna merah, udah lumayan memudar, tapi selebihnya dia nggak bikin nge-crack, dia masih stay, blurring efeknya masih ada. Overall oke. Next si Velvet Powder Foundation ya. Coveragenya menurut aku dia stuck di medium coverage. Ini agak disayangkan menurut aku karena untuk ukuran powder foundation, kakaknya si makeover dia punya powder foundation juga, aku lupa namanya, dan itu full coverage. Cuman kalau dia medium gitu. Tapi mediumnya segimana? Mediumnya itu sampai di titik dimana dia bisa nge-cover under eye aku, tapi bukan under eye yang sampai dark circle gitu, bukan. Jadi under eye yang masih standar gitu, tapi bisa tercover baik dengan ini gitu. Sesuai sama klaimnya, dia itu kan tadi ada soft focus efek gitu ya, dan benar banget dia nge-blurring pori. Untuk ketahanannya untuk si powder foundation ini menurut aku mirip banget sama si liquid foundationnya. Dia nggak bikin nge-crack gitu, lama-kelamaan nggak nge-crack, padahal aku dry skin dan padahal ini tuh matte gitu ya. Bisa banget untuk kontrol minyak. Terus yang aku highlight lagi adalah mungkin karena ini satu brand dan ini juga satu rangkaian gitu, menurut aku pemakaian ini dan ini di combine ini kawin banget gitu. Jadi ngasilin complexion yang bagus banget. Dua ini bakalan kawin banget kalau misalkan dipakai barengan. Hasil akhir oke, blendability-nya juga oke, cuman aku agak menyayangkan banget di bagian coverage-nya. Mungkin sebenarnya masih bisa gitu, untuk ukuran powder foundation ini masih bisa lebih baik gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi dia 4/5, kali ini 4,5. Tapi untuk keduanya overall suka sih. Untuk ukuran matte complexion dipakai di dry skin aman banget, dipakai di oily skin sudah tentu bagus sih. Ya udah segitu aja reviewnya. Kalian komen di bawah menurut kalian kayak gimana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram aku di Rini FCTH sebelah sini buat lihat short tutorial, short review, dan lain-lain. Terima kasih, see you in the next video, bye.